Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya mau berbicara tentang soal dan pembahasan vektor. Untuk kita lanjutkan ya di bagian yang kedua ya. Mohon dicermati dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai pembahasannya untuk soal yang pertama. Ada soal seperti ini. Satu dulu untuk gambarnya, kemudian ini ya. Diketahui vektor A 3i min 2j, kemudian vektor B min i plus 4j. Nah, kemudian R-nya adalah 7i min 8j. Ya. Kemudian diketahui jika R sama dengan KA ditambah MB, maka K plus M-nya berapa? Nah, untuk itu anak-anak yang pertama, kita perlu tahu ya vektor R-nya berapa. Ya. Seperti yang diketahui vektor R-nya ini kan sama dengan KA ditambah dengan MB. Ya. Sehingga kita buat dulu nih untuk vektor R-nya ini sama dengan apa? Sama dengan K-nya itu. Nah, K-nya itu berapa? M-nya nanti berapa? Sehingga kita kalikan K dengan vektor A. Ini 3, kemudian min 2, kemudian ditambah dengan M dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya di sini adalah min 1 dan 4. Sehingga kita akan mendapatkan yaitu di sini 3K yang di bawah adalah min 2K. Nah, kemudian ditambahkan dengan min M sama 4M. Ya. Ini untuk vektor R-nya. Nah, dari sini kan kita tahu ya vektor M-nya itu seperti ini, kemudian vektor M-nya di sini kita isi dengan angka 7 dengan min 8. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, kita mendapatkan apa saja. Yang pertama adalah 7 sama dengan 3K min M. Kemudian yang kedua adalah min 8 sama dengan min 2K plus 4M. Nah, kita masukkan persamaan 1 ini ke persamaan 2 ya. Kita substitusikan. Ya, persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga akan mendapatkan bagaimana? Mendapatkan min 8 sama dengan min 2. Ya. Tapi kita ubah dulu nih, ini. Yang mudah M-nya yang kita ganti M saja. M sama dengan 3K min 7. Ya. Nah, berarti di sini ini tetap min 2K ditambah dengan 4 dikali 3K min 7. Gitu. Nah, kemudian ini kita operasikan jadi min 8 sama dengan min 2K ditambah dengan 12K dikurang 28. Ya. Yang satuan kita pindah ruas berarti jadi 20 sama dengan 10K. Berarti K-nya sama dengan 2. Nah, K-nya sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ya, sehingga 7 sama dengan 3K dikurang M. Atau di situ M sama dengan 3K min 7. Ini artinya berarti 3 dikali 2 dikurang 7 sama dengan min 1. Berarti kita sudah mendapatkan M sama dengan min 1. Berarti ya untuk nilai K ditambah dengan M ini sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya.
soal selanjutnya. Soal selanjutnya di situ adalah ada titik 3A, 3, min 2, 1, min 2, 1, kemudian B-nya 1, 0, 2. Anda disuruh menentukan vektor satuan dari AB. Nah, berarti kalau seperti ini, yang namanya AB, ini vektor satuan, berarti titik B dikurang titik A. Yang ini sama dengan, kita buat pakai vektor kolom aja biar mudah. 1 dikurang dengan 102 akan menghasilkan BA, BA. Oh, BA-nya terbalik. Ya, terbalik ternyata. Hapus dulu. Nah, ini adalah 102, yang di sini adalah 3 min 2, 3 min 2, 1. Sehingga di sini yang pertama adalah min 2, kemudian 2, kemudian 1. Ya, min 2, 2, 1. Nah, vektor satuan berarti kita harus mencari panjang vektor AB dulu. Panjang vektor AB ini sama dengan akar dari min 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini akan menghasilkan berapa? Jadi panjang AB ini sama akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1 atau akar dari 9. Berarti akar dari 9 itu adalah 3. Ya. Nah, sehingga vektor satuan AB dari AB itu kan berarti AB itu sendiri dibagi dengan panjang AB. Sama dengan min 221 dibagi dengan 3. Jadi vektor satuannya itu adalah min 2/3i ditambah 2/3j ditambah 1/3a. Seperti itu. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui titik A 132, B-nya adalah min 342. Titik D membagi AB dengan perbandingan AB dibanding DB 2 dibanding min 1. Ya. Maka koordinat titik B bagaimana? Nah, perlu diketahui kalau seperti ini, cara yang paling mudah adalah kita balik saja yang ini nih. Jadi AB dibanding BD, nah ini kan minus, ini kita jadikan positif. Kenapa? Karena titik D-nya ini di luar garis ya. Jadi titik D ini merupakan perpanjangan garisnya. Jadi kita buat perbandingannya kita balik saja ya. Nah, berarti di sini nanti akan berlaku begini ya. Akan berlaku ya, untuk vektor B-nya ya ini sama dengan A ditambah dengan 2D ya dibagi dengan 3 ya. 3 ini adalah jumlah perbandingannya ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan berarti di sini nanti dapat 3B sama dengan A ditambah dengan 2D seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang mau kita cari kan koordinat titik D. Berarti kita buat ini dalam bentuk D ya. Jadi D-nya ini sama dengan 3B dikurang A dibagi dengan 2 begitu. Nah, kita selesaikan di sini ya. Kita selesaikan di sini. Jadi D-nya itu sama dengan 3B dikurang A dibagi 2. Nah, vektor B-nya kita gunakan vektor B. Nah, vektor B-nya itu berarti kita pakai ini titiknya 3 dikali ini saja ya.
3 dikali min 3, 42, dikurang dengan titik A-nya. Ini 1, 3, 2. Ya, dibagi dengan 2. Berarti akan menghasilkan, di sini ini adalah min 9, 12, 6, dikurang 1, 3, 2. Dibagi 2. Ya. Berarti di sini ini kita akan mendapatkan min 8 dibagi min 10 dibagi 2 berarti min 5. Kemudian 9 dibagi 2 berarti 9/2. Kemudian yang terakhir 4 dibagi 2 berarti 2. Ya. Sehingga koordinat titik D ini berarti adalah min 5, 9/2, 2. Kita lanjut, ngerti ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Ada proyeksi vektor U sama dengan 7I ditambah 2J ke vektor V. 3I ditambah 4J. Nah, kalau di sini kita langsung masukkan rumus saja. Proyeksi vektor berarti ini merujuk ke proyeksi ortogonal ya. Jadi kalau proyeksi ortogonal berarti seperti ini ya. Ini kita kuadratkan, kemudian kita kali dengan vektor V-nya. Nah, kita masukkan saja langsung. Berarti di sini adalah 7, ini 12, dikali dengan 3, 4, dibagi dengan vektor V. Nah, panjang vektor V ini berapa nih? Panjang vektor V-nya ini berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, berarti kan 5 ya, udah tahu ya. Nah, berarti di sini karena dikuadratkan, berarti dia 25, kemudian dikali dengan vektor V. Vektor V-nya adalah 3I ditambah 4J. Nah, ini kita mendapatkan berarti 21, ini 21 ditambah 48, berarti 69, dibagi dengan 25, ini 3I ditambah 4J. Seperti ini. Jadi ini adalah proyeksi vektor atau proyeksi ortogonal vektor. Selanjutnya balok OABC DEFG dengan panjang OA sama dengan 4, AB-nya sama dengan 6, OG-nya sama dengan 10. Ya. Nilai kosinus sudut antara OA dan AC adalah, nah ini saya gambarkan seperti ini ya. Berarti yang mau dicari kosinus OA dan OC. OA dan AC. Ya, OA dan AC. Ini OA, ya. Kemudian AC. AC itu di sini nih. OA dan AC. Berarti ya di sini ya. Oke. Nah, OG-nya sudah tahu. Berarti kita tinggal paling mudah kalau seperti ini berarti kita untuk OC ya. Nah, dari gambar kan kita sudah tahu ya karena panjangnya 4 kelihatan di sini ya. Berarti ini kita tentukan untuk vektor OA. OA-nya itu berarti di sini adalah 4, 0, 0. Kemudian untuk vektor OC-nya, kalau diperhatikan di sini OC. OC berarti di sini ya. Ini tadi panjangnya AB. AB ini kan 6 ya, berarti OC juga 6. Berarti karena dia di vektornya berarti 0, 6, 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat untuk vektor AC. Nah, vektor AC ini berarti kita bisa tambahkan antara OA, ya, AO maaf, ditambah dengan OC. Ya. Nah, AO ini adalah min dari OA, ya, ditambah dengan OC. Nah, berarti kita tinggal taruh minnya di sini ya. Berarti min 400 ditambah dengan
060. Berarti di sini ini min ya, berarti min 4, jadinya adalah min 4, 6, 0. Ini adalah vektor AC. Nah, sekarang sudut ya, yang mau dicari adalah sudut. Berarti kita gunakan kosinus. Berarti kosinus theta ini sama dengan OA dikali dengan AC. Berarti kita bagi dengan AC. Panjang AC. Nah, panjang AC itu berarti panjang AC ini ya. Berarti di sini adalah 4 dikali dengan, nah, kita pakai vektor kolom saja ya, biar mudah. Berarti di sini saya tulis di sini ya, cos alfa, cos theta sama dengan dari OA dikali dengan AC dibagi dengan panjang AC. Nah, cos theta-nya itu berarti OA-nya itu tadi adalah 400, kemudian AC-nya adalah min 460 dibagi dengan AC. AC itu berarti akar dari min 4 dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat tambah 0 kuadrat. Saya nggak tulis ya. Jadi 4 dikali 4 berarti min 16 dibagi dengan akar 52 ya. Kita buat ini menjadi min 16 per 2 akar 13 ya. Ini berarti jadinya nanti adalah min 8 per akar 13. Atau kita bisa tuliskan dengan min 8 per 13 akar 13. Ini ya jawabnya. Lanjutnya, titik A, 3, 2, min 1. Kemudian B-nya 2, 1, 0. C-nya adalah min 1, 2, 3. AB wakil vektor U. Kemudian AC wakilnya vektor V. Nah, proyeksi vektor U pada V. Nah, berarti ini proyeksi vektor, berarti kita gunakan proyeksi ortogonal ya. Misalkan ini kita ambil aja nih ya. Ini ada proyeksi vektornya adalah vektor W gitu ya. Supaya mudah. Berarti kita yang pertama adalah cari vektor U-nya dulu. Vektor U ini kan vektor AB ya. Berarti di sini B dikurang A. Berarti B dikurang A ini berarti 3, 2, min 1 dikurang, ya, balik. Nah, 2, 1, 0 dikurang dengan 3, 2, min 1. Ya, jadi vektor AB-nya itu adalah min 1, min 1, 1. Ya. Kemudian untuk vektor V, nah, ini berarti adalah AC, ini berarti C dikurang A. Berarti dia min 1, 2, 3 dikurang dengan 3, 2, min 1. Berarti hasilnya adalah min 4, 0, 4. Nah, sudah tahu berarti ya. Lalu karena vektor W itu tadi kita tentukan sudah menjadi proyeksi vektor ortogonal, berarti W sama dengan U dikali V dibagi dengan V kuadrat ya. Kita panjang V kita kuadratkan. Kemudian masih dikali dengan vektor V-nya. Berarti di sini sama dengan min 1, min 1, 1 dikalikan dengan min 4, 0, 4. Dibagi dengan V dikuadratkan. V dikuadratkan di sini adalah min 4 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan. Ini masih dikuadratkan. Nah, sama dengan
masih dikali dengan min 4i plus 4K. Ini perkalian ini adalah 4 dengan 4, berarti 4 dengan 4 itu 8. Di bawah ini 16 ditambah 16 berarti 32. Kemudian dikalikan min 4i ditambah 4K. Nah, ini adalah seperempat. Dikalikan ini berarti min i plus K. Berarti ya, seperti itu. Oke, selanjutnya koordinat titik A 6, 1, min 5, vektor AB-nya 2, min 1, 2, min 3, C, ditambah 2K. Nah, maka koordinat titik B. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, AB itu berarti B dikurang A. Ya. Berarti kalau kita buat menjadi aljabar, berarti A-nya sama dengan B dikurang AB. Begitu. Ya. Nah, atau di sini nah baru kita tentukan nih titik B yang mau kita cari, ini kita misalkan dengan X, Y, Z. Nah, berarti A di sini kita bisa mendapatkan A sama dengan B dikurang AB ini kita bisa buat dalam bentuk 6, 1, min 5 ini sama dengan X, Y, Z dikurang dengan ini 2, min 3, 2. Ya. Ini berarti kita bisa dapatkan jadinya apa? Yang pertama adalah 6 sama dengan X dikurang 2. Kemudian yang kedua, berarti di sini 1 sama dengan Y ditambah 3. Kemudian kita bisa mendapatkan juga min 5 sama dengan Z dikurang 2. Nah, dan masing-masing kita udah dapat ya. Berarti di sini X-nya ini sama dengan 8. Yang di sini berarti Y-nya sama dengan min 2. Kemudian di sini Z-nya sama dengan apa tuh? Ini min 5, 2 berarti. Oh ini berarti berarti Z di sini adalah min 2, pindah ke sana berarti min 3. Nah, ini berarti Z-nya di sini. Ini min 5, ini berarti min 3. Berarti kita bisa menentukan koordinat titik B-nya itu sebagai 8, min 2, min 3. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oh, ini belum dijawab ya. Apakah ada nih? Oke. Min 3 dikurang dengan min 5. Oke, nah ini enggak ada jawabannya ternyata ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian vektor
OA sama dengan 523 vektor OB 7X5. Jika AB sama dengan 2, X-nya lebih besar 0, berarti yang positif ya. Untuk X-nya maka nilai X-nya berapa? Nah, ini langsung aja vektor AB itu berarti B min A, karena di sini vektor posisi, berarti kita bisa gunakan langsung ya. Berarti di sini B-nya adalah 7X5, kemudian di sini ini dikurangi dengan 5, 2, 3 ya. AB-nya sudah tahu, AB-nya adalah 2 ya. AB-nya itu 2. Ini sama dengan ini kita operasikan jadi 2 X min 2 kemudian 2. Nah, satu-satunya nilai yang belum 2 kan ini ya. Berarti kita yang operasikan adalah yang tengah. Berarti 2 sama dengan X min 2, berarti X-nya sama dengan 4 ya. Seperti itu. Mudah ya, berarti ini X-nya sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian koordinat P-nya min 1, 1, min 1. Kemudian titik O-nya adalah min 1, 0, min 1, R-nya adalah 0, 1, 0. Vektor PQ mewakili A, vektor QR mewakili B. Ya. Hasil operasi vektor setengah A ditambah B. Berarti kita buat dulu ya, untuk vektor A-nya ini berarti kan PQ. Ya. PQ berarti Q dikurang P. Ya. Q dikurang P, ini berarti kita bisa buat min 1, 0, min 1, dikurang dengan min 1, 1, min 1. Berarti ini adalah 0, min 1, 0. Ini kita buat sebagai persamaan pertama, kemudian yang kedua adalah B-nya. Ini adalah QR, berarti R dikurangi dengan Q. Ya. Berarti ini bukan O ya, ini Q. 0, 1, 0 dikurangi min 1, 0, min 1. Berarti di sini adalah 1, 1, 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, lalu kita disuruh mengoperasikan langsung. Kita disuruh mengoperasikan langsung di situ setengah A ditambah dengan B. Berarti setengah A ditambah dengan B ini setengah dikalikan 0 min 1, 0 ditambah dengan 1, 1, 1. Ya. Berarti di sini ini adalah 0 min setengah 0 ditambah dengan 1, 1, 1. Berarti hasilnya adalah 1 setengah 1. Nah, berarti ini kalau dibuat dalam bentuk vektor, berarti I tambah setengah C tambah 1 K. Ya A ya. Oke. Berikutnya, titik O terletak pada garis PQ dengan koordinat P-nya 2 min 6 min 3, Q-nya 6 min 6, 3. Titik Q-nya tengah-tengah, titik tengah, berarti perbandingannya adalah 1:1 ya. Berarti koordinat O-nya berapa? Ya, kalau titik tengah berarti kita langsung saja ya untuk tentukan XO-nya ya. Untuk tentukan nilai XO berarti kita langsung saja, kan di sini sudah ada yang nilai XP dan jadi nilai XP ditambah dengan nilai XQ dibagi dengan 2 karena perbandingannya 1:1. Berarti di sini ini 2 tambah 6 dibagi 2 berarti 4 ya. Kemudian untuk YO ini berarti YP ditambah YQ dibagi dengan 2. Berarti min 6 di min 8 dibagi 2. Min 14 dibagi 2 berarti min 7. Kemudian ZO-nya berarti ZP ditambah ZQ dibagi 2. Berarti min 3 ditambah 3 dibagi 2 itu 0. Oke, berarti koordinat O-nya O itu sama dengan atau 4 min 7 0. B ya. Oke. Selanjutnya untuk berikutnya adalah jika A
3I ditambah 2C min K, B-nya 5I ditambah 4C plus K, A dikali B berapa? Nah, ini mudah kok. Ya. Langsung saja dikalikan. Ya. A dikali B, berarti 3, 2, min 1 dikali dengan 5, 4, 3. Karena di sini semuanya satuan, kita nggak usah dipakai I lagi, IJK lagi. Berarti ini 15 ditambah 8 dikurang 3, itu hasilnya adalah 20. Yang berikutnya, jika A sama dengan 3I ditambah 5C, kemudian B-nya adalah min 2I ditambah C dikurang K, proyeksi skalar 2A pada B. 2A pada B. 2A berarti 2A kita buat dulu 2A. Berarti 2 dikali 3I min 5K. Berarti jadinya adalah 6I min 10K. Kemudian yang berikutnya 2A. Berarti kan kita harus mengoperasikan perkaliannya ya. 2A dikali B. Ya, 2A dikali B ini berarti 6 min 10 dikali dengan min 2, 1, min 1. Nah, karena di sini tidak ada nilai C, berarti di sini kita taruh angka 0 untuk C-nya. Ya, berarti nanti akan mendapatkan min 12 ditambah dengan 10. Berarti ini sama dengan 2. Gitu. Ya. Nah, berarti kita sudah bisa mendapatkan sebenarnya ya untuk proyeksi skalarnya. Tapi kita cari dulu untuk panjang B-nya. Panjang B-nya ini berarti min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini berarti akar 6. Ya. Nah, proyeksi skalarnya ya. Proyeksi skalar 2A pada B. Ini berarti 2A dikali B dibagi dengan panjang B. Ini min 2 per akar 6. Ini berarti 1/3 akar 6, tapi masih kecil anaknya. Yang berikutnya, diketahui PQ dan Q tegak lurus, P-nya 9, panjang P-nya 9, P plus Q-nya 15, panjang vektor Q-nya berapa? Nah, kalau mencari seperti ini, berarti ini mesti dikuadratkan. Ya. Nah, jadinya P plus Q kita kuadratkan. Ya. Berarti 15 juga dikuadratkan. Ya. Ini P plus Q dikuadratkan, berarti dia akan mendapatkan adalah apa? Panjang P dikuadratkan ditambah panjang Q dikuadratkan ditambah 2P kali dengan Q. Ya, sama dengan 225. Nah, ini kan sudah tahu nih, ini 9 dikuadratkan itu 81 ditambah dengan Q dikuadratkan ya. Nah, yang ini karena tegak lurus itu P dan Q-nya sama dengan 0, berarti ini adalah 0 ya. Sama dengan 225. Berarti tinggal Q kuadrat ya. Ini 225 dikurang 81. Ini berarti 144 Q-nya. Berarti Q-nya ini sama dengan 12. Lanjut. Vektor A I ditambah 4C dikurang 4K, dan B-nya 2I ditambah 4PJ dikurang K. Jika A tegak lurus B, berarti A dikali B ini sama dengan 0. Berarti
0 sama dengan, ini kita kalikan aja 1, 4, min 4. Kemudian kita kalikan 2, P sama min 1. Berarti ini didapat adalah 10 ditambah 4P ya. 0 sama dengan 10 ditambah 4P. Berarti 4P sama dengan min 10. P-nya sama dengan min 2,5. Nah, P-nya kan sudah tahu, berarti kita bisa gunakan. Jadi vektor P-nya ini menjadi 2I min 2,5 C ditambah min K. Ya. Berarti kalau kita jumlahkan untuk A ditambah B, ini kita jumlahkan, berarti 1, 4 min 4, ditambah dengan 2, min 2,5, min 1. Ya, kita akan menghasilkan 3, min 1,5, kemudian min 5. Ya. Atau ditulis 3I min 3/2J min 5K. Nah, mana nih? Ini yang A berarti ya. Oh, ini masih plus kok ya. Nah, masih plus berarti bukan A. Ini plus ya. Plus berarti yang ini ya, yang B. Oke, selanjutnya diketahui PQR P151, Q-nya 341 dan R-nya 221 ya. Besar sudut PQR, besar sudut PQR. Nah, kita gambar dulu nih segitiganya. PQR ini PQR, berarti kan ke sana semua ya. Besar sudut, ini sudutnya, saya kasih nama aja alfa. Nah, berarti kalau ini ya berarti kita tentukan dulu. Ya. QP-nya kita tentukan, kemudian QR-nya juga. QP-nya berarti di situ QP, berarti P min Q ya, 151 dikurang dengan 341. Itu akan menghasilkan min 2, 1, 0. Kemudian untuk QR berarti R dikurangi Q, berarti R-nya adalah 221 dikurang dengan 341. Dan ini akan menghasilkan min 1, min 2, 0. Min 1, min 2, 0. Ya. Min 1, min 2, 0. Kemudian kita kalikan QP dikali dengan QR. Kita kalikan berarti min 210 kita kalikan dengan min 1, min 2, 0. Berarti hasilnya adalah 0. Karena min 2 dikali ya. Ini kan positif 2, ini min 2, 0 ya. Nah, panjang QP, panjang QP. Berarti berapa? Min 2 dikuadratkan, ditambah 1 dikuadratkan. Berarti akar 5 ya. Ini berarti akar 5. Yang bawah juga sama ya, QR. Karena angka penyusunnya sama. Ya. Sehingga cos alfa, cos PQR ya, cos alfa, ini sudutnya adalah cos PQR, ini cos alfa ya. Berarti ini adalah IP dikali QR dibagi dengan besar QR. Besar QR ini sama dengan 0 per akar 5 dikali akar 5. Berarti 0. Cos 0. Cos PQR itu harganya 0. Yang harganya 0 dan semuanya ini adalah positif, maka dia sudutnya adalah
ini 90 derajat. Ya, berarti yang ini. Ya. Yang berikutnya, QP sama dengan I ditambah 2Q bagi OQ sama dengan 4I ditambah 2C. Sudut antara OP dan OQ adalah theta, maka cos theta-nya berapa? Nah, kalau seperti ini kita langsung kalikan saja ya, karena sudah ada OP dengan OQ ya, berarti OP dikali dengan OQ. Ini kita kalikan saja. Ini 102 dikali dengan 420. Ini berarti 1 dikali 4, 0, berarti 4 ya. Oke, kemudian panjang OP, ini berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, berarti akar 5. Kemudian OQ, di akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, ini berarti 20 ya. Akar dari 20 itu berarti 2 akar 5. Ya. Berarti cos theta-nya ini sama dengan OP dikali O dikali dengan OQ dibagi dengan panjang OP dikali dengan panjang OQ. Berarti 4 per akar 5 dikali 2 akar 5. Berarti 4 dibagi dengan 10, ini sama dengan 2 per 5. Ya, berarti ini adalah yang D. Ya, sekian dulu anak-anak pembahasan vektor di bagian kedua. Nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.